Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indra, Bu Esti. Ya, selamat siang Pak. Ya, hari ini akan dilaksanakan kegiatan coaching dengan saya sebagai observer. Nama saya Denny Susila. Sebelum kegiatan coaching ini dilakukan, ada beberapa hal sebagai observer yang akan saya sampaikan. Saya akan melakukan penilaian. Ada 3 tahapan yang akan saya lakukan di awal, pada saat kegiatan coaching dilakukan, dan setelahnya atau pascanya. Dan saya juga sudah menyiapkan rubrik penilaian, di mana saya juga sudah membuat skor antara 1, 2, sampai 4. Dan mungkin bisa dilihat dulu rubrik yang sudah saya buat, saya siapkan seperti ini Bu, ya, ada skornya 1, 2, 3, 4. Menurut Bu Esti gimana dengan rubrik ini? Ya, sudah tepat. Sudah tepat. Jadi kegiatan ini kita bisa lanjutkan Pak ya. Ada beberapa hal sebelum coaching ini dilaksanakan. Saya akan menanyakan berkaitan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Esti sebagai coach. Apa Bu? Iya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya sebagai coach dalam kegiatan observasi ini dan dalam kegiatan coaching nanti, yaitu ada 3. Iya. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Mendengar baik-baik. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot supaya mengarahkan coach untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, ada 3 kompetensi yang ingin Bu Esti angkat berkaitan dengan kegiatan ini. Dari ketiga ini Bu, ada yang spesifik yang ingin Bu Esti kembangkan apa? Iya, di sini yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Karena dengan kehadiran penuh kita bisa memberikan memberikan empati, bisa juga kita menjadi pendengar yang baik, dan kita juga bisa menyimak dengan baik atas permasalahan, dan kita bisa menggiring coach untuk mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu Pak. Seperti itu ya. Dari kegiatan ini Bu, tentunya Ibu sudah mempunyai indikator atau tujuan pencapaian apa yang ingin Ibu, indikator apa yang Ibu ingin capai pada kegiatan coaching di siang hari ini? Ya, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi ini, kegiatan ini adalah di sini saya ingin menggiring coach supaya dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Seperti itu. Iya. Bagus sekali Bu Esti. Pak Indra, sebagai coach, apa yang sudah disampaikan Bu Esti saya kira cukup. Kegiatan coaching siang ini dengan Bu Esti sebagai coach dan Pak Indra sebagai coach bisa dilaksanakan. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Monggo silakan. Selamat siang Bu Esti. Ya, selamat siang Pak Indra. Alhamdulillah. Begini Bu, Coba Pak. saya ini ada sesuatu hal, pengen ngobrol tentang tentang suatu hal yang saya ingin Bu Esti ikut memberikan masukan. Iya, tentu Pak. Monggo silahkan disampaikan permasalahan-permasalahannya Pak. Raut wajah Anda itu sudah seperti mendung-mendung. Jadi begini Bu Esti, Iya. saya kan mengajar kelas 5. Iya. Mengajar kelas 5. Ini pelajaran sudah semester 2. Iya. Dengan semester 2, sebentar lagi kenaikan, dia mau tes, kenaikan kelas. Dan yang saya temukan dari awal sampai akhir ini, pembelajarannya itu masih belum sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, terkait pembelajaran ini yang jadi momoknya itu adalah belajar matematika. Di kelas 5 mau tes, tetapi belum terampil, belum hafal perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10, dan itu merata. Siswa saya kan lumayan, Sampai semua, Pak. iya,
merata. Apakah ini efek dari COVID ataukah dari yang lain? Tapi yang saya amati itu siswa-siswa saya itu belum mahir dalam hafalan perkalian. Berarti di sini permasalahan yang Pak Indra hadapi itu tentang perkalian, terutama hafalan anak-anak betul yang sekali. masih sangat minim dan masih Iya. banyak yang Sangat. belum hafal. Sangat belum hafal. Nah, yang menjadi unek-unek dalam pikiran Pak Indra itu apa? Jadi saya ingin supaya anak-anak itu dalam waktu dekat sebelum kenaikan naik kelas 6 lah, ini sudah hafal untuk Terampil Iya. perkalian ya ya. 1 kali 1 misalkan 8 7 kali 6 langsung 42, 8 kali 9 langsung lancar menjawab gitu. Nah, berarti dengan adanya permasalahan seperti itu, adakah cara yang sudah Bapak pikirkan, yang sempat terpikir oleh Bapak, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi? Adakah metode yang akan digunakan? Ataupun mungkin pembelajarannya mau dibuat seperti apa? Iya, ini kan dari kegiatan belajar mengajar Ibu Isti. Kegiatan belajar mengajarnya ini anak-anak itu mengerjakannya kok lama sekali. Kemudian ketika soal-soal yang berhubungan dengan perkalian cuma dipanjangi gini, sambil geleng-geleng, ada yang pakai tangan, ada yang apa. Jadi mereka itu masih sangat kurang sekali, dan saya inginnya itu anak itu hafal, jadi di luar kepala. Itu sudah saya lakukan baik itu dalam pembelajaran, karena kelas 5 itu kan ada materi volume, ada materi luas, ya kan. Tapi ketika mereka mengerjakan, sudah saya buat itu, sudah saya peragakan pakai peraga, pakai media, balok seperti ini, panjang, lebar, tingginya seperti ini. Kemudian kalau balok itu terdiri dari persegi panjang, kalau kubus itu terdiri persegi itu sisi kali sisi. Sudah saya media, kemudian saya coba dengan berkelompok, tapi tetap tidak bisa. Ketika dipresentasikan maju, rumusnya betul, jawaban endingnya itu salah, masih salah. Karena tadi Pak Indra sudah mencoba beberapa metode itu, apa Pak Indra sudah pernah mengidentifikasi mengapa anak itu ketika melihat pembelajaran matematika dia hanya melihat, apa mungkin karena memang dia ragu, dilihat dari tidak hafal perkalian. Jadi ketika dia melihat soalnya seperti ini, oh apa nanti saya mengerjakannya ini betul apa salah ya, jadi cuma dipandang saja, mau ngisi antara ragu-ragu benar atau salah, akhirnya dia cuma dipandang saja. Apakah Pak Indra sudah pernah mengidentifikasi atau menganalisa permasalahan-permasalahan dari anak-anak tersebut sehingga mereka mungkin kalau matematika itu kurang antusias atau mungkin hanya sekedar dipandang karena melihat angkanya yang sangat banyak? Ya, jadi karena untuk mengerjakan matematika poin terpenting salah satunya adalah perkalian dan pembagian. Menurut saya ini memang dari awal, dari efek COVID, kemudian di kelas tanpa bermaksud saya untuk bahwa ini adalah kesalahan dari guru sebelumnya. Kita kan tidak boleh semacam itu. Tapi identifikasi saya, memang anak-anak itu secara konsep bahwa perkalian itu kan misalkan 3 kali 1 tambah 1 tambah 1. Jadi itu memang masih kurang. Kemudian lagi ditambah dengan kondisi yang dulu itu anak cuma pembelajaran daring, maka konsep-konsep hafalan perkalian itu sangat-sangat kurang. Jadi di kelas 5 yang saya rasakan itu perkalian, bahkan perkalian 1 kali 1 sampai 5 kali 10 itu
itu sampai anak saya suruh ambil apa itu kerikil di halaman, silakan ambil. Bagi juga demikian, kamu punya kerikil 6, jadi bagi cara bagikan bagi sama banyak kan secara adil, itu pun juga masih, apalagi sampai menyelesaikan secara perkalian 2 angka secara bersusun. Masih. Ya, jadi menurut pengamatan saya, identifikasi yang saya peroleh itu memang penguasaan konsepnya, kemudian kedisiplinan dalam menghafalkan dan peran serta orang tua dalam, saya rasakan itu orang tua dari belum membersamai anak-anak dalam kegiatan, belum maksimal dalam kegiatan menghafalkan perkalian. Nah, untuk cara-cara yang Bapak lakukan itu tadi sudah bagus. Dengan cara tadi praktek langsung menggunakan kerikil. Nah, memang karena adanya pandemi atau COVID itu memang membawa efek yang luar biasa, sehingga anak terbiasa daring, mereka juga tidak dipantau oleh orang tua karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja ya Pak ya. Nah, dari semua itu sudah diidentifikasi, Pak Indra juga sudah mencari beberapa metode. Yang ideal menurut Pak Indra itu yang seperti apa? Iya, karena ini kelas 5 materi kan kita juga ada beban materi ya Bu ya. Yes, jadi kita punya beban materi bahwa kurikulum itu menghendaki anak bisa belajar matematika sampai padahal iya kan kita ini sudah sampai statistik kan sudah sampai statistik, kemudian harusnya kan bisa terpenuhi kan, tetapi karena perkaliannya masih rendah juga problem, dan kita juga dikejar tayang. Kalau jam tema kan sudah ada plottingnya pertemuan ini sampai ini, jadi mau tidak mau saya harus menambahkan materi perkalian di luar jam pertemuan. Dan menurut ini masih gambaran Bu Esti. Ini saya ngobrol kan supaya Bu Esti punya masukan. Jadi gambaran saya seperti ini Bu Esti. Jadi itu kan kita masuk jam 7 ya kan, jam 7 masih ada, kalau anak kita majukan, kita sepakatilah, kita gunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kemudian keyakinan kelas, kita suruh anak pokoknya sebelum jam 7 itu bisa hadir. Nah, rencananya sebelum jam 7 kurang 5 lah, kita seperti biasa dari sengaja awal. Nah, untuk masuk ke dalam kelas kita gunakan mencongak. Jadi yang bisa itu saya memberikan pertanyaan atau dua banjar itu saling melempar pertanyaan dan memberikan jawaban. Itu yang pertama ketika sebelum masuk ya, masuk. Kemudian ketika pulang jam 12:10 ya kan, sambil menunggu dijemput anak-anak, saya juga ingin memberikan kuis untuk saya lemparkan supaya anak itu refleks, terampil, kemudian memiliki semangat, karena kan pasti ada yang pulang lebih awal, kemudian dari tengah, di akhir, jadi harapannya itu anak-anak itu malu jadi yang terakhir, sehingga dia itu punya motivasi, saya harus tidak mau jadi yang terakhir. Di mereka di rumah itu bisa semangat untuk menghafalkan perkalian. Nah, yang terakhir saya punya ide itu seperti pramuka Gusti. Jadi di pramuka itu kan ada buku percakapan umum itu loh. Ya, SKU. Jadi kan itu ada materinya, kemudian ada tanda tangan. Jadi di checklist ya. Nah, seperti itu. Jadi saya nanti misalkan perkalian kegiatannya perkalian 1x1, perkalian 2x2 sampai 2x10. Nah, itu saya buatkan buku kecil semacam itu, tetapi minta tanda tangannya itu di luar kegiatan pembelajaran. Atau misalnya mereka sudah selesai mengerjakan masakan hari ini, tema kan sudah selesai, mereka mau uji perkalian boleh maju, kemudian saya beri tanda tangan, kemudian saya suruh minta tanda tangan orang tua. Karena kalau saya sendirian itu kelihatannya saya tidak mau. Iya, dari rencana-rencana yang akan Pak Indra laksanakan tadi, seperti
seperti membuat buku khusus untuk kecakapan Iya. atau keterampilan kalian tadi ya. Iya. Kan dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Tentunya kan memang bukan Pak Indra sendiri yang berperan di situ, pasti ada bantuan dari yang lainnya untuk membantu anak-anak supaya mereka bisa berhasil atau melengkapi buku kecakapan tersebut ya Pak ya. Nah di sini siapa saja yang Bapak harapkan untuk bisa membantu terlaksananya program Bapak tadi? Ya, karena tentu saya sulit lah kalau sendirian. Jadi nanti setelah ini saya mau menyampaikan pada baik guru kelas 1, kemudian ya semua bapak ibu guru yang ada di SD kita lah. Jadi saya sampaikan kepada anak, ini materi uji ini itu boleh minta uji kepada guru siapapun. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat terkait dengan kegiatan menghafalkan perkalian ini, sehingga anak-anak itu bisa bebas minta uji kepada guru siapapun, dan teman-teman juga selalu ready dan memberikan kesempatan penuh pada anak-anak untuk minta diuji terkait hafalan yang mereka lakukan. Iya, itu bagus sekali Pak, karena memang butuh kerjasama dari seluruh komponen yang ada di sekolah. Tentunya juga orang tuanya berpartisipasi aktif ya Pak ya? Iya, betul sekali. Iya. Nah, apakah dari kegiatan itu ada durasi waktu tertentu? Atau mungkin dia dibatasi harus yang misalnya poin perkalian 1 itu harus berapa hari selesai, dapat tanda tangannya berapa hari gitu? Ya, seperti itu Besti. Jadi yang Ibu Esti sampaikan itu tepat sekali. Jadi saya sudah punya ada limitnya. Jadi nanti ketika limit itu anak belum menguasai batasan, misalkan 1 minggu ini harus 2 perkalian sampai sekian, maka konsekuensinya saya akan membuat buku hubung lah, narang hubung dengan wali murid. Jadi saya memberikan catatan kalau memang harapan saya itu di tengah semester 2 ini, kegiatan hafalan perkalian 1 kali 1 sampai 10 ini harus benar-benar clear Besti. Karena nanti kalau naik kelas 6 jangan saya yang disalahkan tentunya. Dulu saya mencatatkan ya, tidak disalahkan. Saya sedikit mengkritik. Iya, mengkritik. Oh, kelas 4-nya bagaimana ini, kelas 3-nya bagaimana. Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab yang saya ambil untuk kemudian supaya kelas 6 ini kompetensi anak-anak di kelas 5 di bidang perkalian memang benar-benar kategori mahir seperti itu Besti. Iya, sangat bagus dan luar biasa sekali ide-idenya ya Pak. Apakah dengan ide-ide tersebut memang membawa dampak yang baik atau membawa progres yang lebih baik lagi bagi anak-anak dengan menggunakan ide-ide Bapak tadi? Ya, saya kira itu dengan keterlibatan dari teman-teman sejawat, kemudian kemitraan dengan wali murid, program saya ini yang sudah saya jadwalkan tadi maksimal tengah semester 2 ini bisa clear. Berarti tadi kesimpulannya dari persoalan Anda, dari penyelesaian solusi-solusi yang Anda temukan, tadi kesimpulannya coba bisa direkap lagi Pak. Jadi dari rendahnya penguasaan hafalan perkalian dari kelas 5, jadi saya upayakan ada tiga macam solusi. Yang pertama yaitu kegiatan di awal masuk memberikan pertanyaan, tanya jawab perkalian. Kemudian setelah pulang, jadi cepet-cepetan pulang, yang hafal berhasil pulang dulu. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan buku kecakapan perkalian. Nah, di situ ada guru uji sama juga dengan tanda tangan orang tua, semacam itu Besti. Berarti ide-ide yang sangat luar biasa ya Pak.
Di sini berarti Pak Indra sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi, sehingga Bapak sekarang perasaannya itu berbeda dari awal sampai sekarang. Lalu wajahnya juga sudah terlihat, Pak. Iya, Bu. Tadi itu belum bisa tersenyum, ini sudah ada secercah harapan mungkin ya, Pak. Jadi bisa tersenyum sedikit. Nah, perasaan Bapak sekarang mungkin bisa diungkapkan, Pak, diungkapkan bagaimana perasaan Bapak sekarang. Alhamdulillah adem dan pulang ini. Ya karena bagaimanapun saya ini beban guys, beban jujur saja beban. Karena kelas 5 kok tidak hafal perkalian, nanti kelas 6, nanti SMP. Karena ini sangat bermasalah, sebuah materi yang sangat konsep yang benar menjadi tolak ukur kelas 5. Dan secara faktual sekarang ini anak-anak masih belum hafal. Tapi ketika sudah ngobrol sama Bu Esti, kemudian Bu Esti memberikan rambu-rambu, ngobrol sana ngobrol sini, terfasilitasi saya, ada keyakinan, ada motivasi Bu Esti. Saya plong ini, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah kalau Pak Indra sudah merasa plong, sudah lebih yakin atas ide-ide yang akan dilaksanakan nanti, dan semoga nanti ide-idenya terlaksana dengan baik dan sesuai durasi waktu yang ditentukan ya Pak ya. Iya, Bu. Sukses selalu buat Pak Terima Indra. kasih, mohon doa dan juga support ini Bu Esti. Iya tentu Pak, pasti. Kita itu memang harus saling mensupport. Iya. Semua kan demi kemajuan anak ya Pak ya. Ya. Kalau ada Bapak, pokoknya Bu Esti ini tidak enggan, tidak keberatan kalau saya menyampaikan ada unek-unek lagi. Terima kasih. Iya siap Pak, ya sama-sama Pak. Kegiatan coaching antara Bu Esti dan Pak Indra siang ini berjalan luar biasa. Ya, namun ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan kepada Bu Esti tentunya. Ingin menanyakan Ibu, dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, bisa dijelaskan atau diceritakan indikator-indikator apa yang sudah dicapai dari kegiatan yang Ibu lakukan dengan Pak Indra? Oh ya, tadi dari kegiatan coaching bersama Pak Indra tadi, kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Iya. Nah dari kegiatan itu juga kompetensi yang diharapkan tadi dari ketiga kompetensi, dari kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, menggunakan pertanyaan berbobot, itu sudah masuk semua, sudah terlaksana semua. Iya. Sehingga di sini saya sebagai coach sudah bisa menggiring coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan beberapa pertanyaan berbobot, sehingga coach saya merasa lebih yakin untuk ide-ide yang akan dia gunakan sehingga permasalahannya bisa teratasi. Seperti itu. Sebagai observer, saya akan memberikan umpan balik dari apa yang sudah Pak Indra dan Bu Esti lakukan. Hal yang sudah baik yang terjadi pada kegiatan coaching siang ini, kolaborasi antara Pak Indra dan Bu Esti sudah berjalan bagus. Jadi coach tadi bisa menyampaikan apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi masalahnya dengan lancar, tanpa ada tekanan, tanpa ada beban. Kami bisa lihat. Terus Bu Esti sebagai coach juga sudah menempatkan diri dengan baik, bisa memberikan memotivasi coach untuk bisa mencari solusi dari permasalahannya secara mandiri. Pertanyaan yang diberikan juga berbobot Pak Indra. Jadi Bu Esti juga sudah menampakkan kehadiran penuh dengan melakukan kontak mata, dengan sikap gestur tubuh yang memperhatikan, sungguh-sungguh memperhatikan. Dan saya juga mencatat ini bahwa kegiatan coaching di siang ini sudah melalui tahapan alur kita, dari tujuan sampai tanggung jawab itu sudah dilampaui dengan baik. Jadi harapannya dengan kegiatan ini Pak Indra sudah mendapatkan solusi dan ini bisa diterapkan dan menjadi solusi untuk permasalahan Pak Indra di kelas 5 berkaitan dengan perkalian tadi ya Pak ya. Iya. Pertanyaan terakhir ini Bu, untuk Bu Esti ya, dari beberapa kompetensi tadi ya, dari kegiatan coaching yang dilakukan di siang ini, ada kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan nggak? Iya, di sini tentunya untuk kegiatan coaching tadi masih ada beberapa kompetensi yang perlu saya tingkatkan lagi dan perlu saya kembangkan lagi, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, karena di sini
pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi sudah berbobot, tapi untuk lebih baiknya kan pertanyaan itu lebih berbobot lagi supaya coach saya dia lebih bisa termotivasi dan dia lebih bisa dengan cepat menemukan solusinya dan lebih yakin atas ide-ide yang akan dia laksanakan. Iya. Terima kasih Bu Esti sudah menyampaikan komitmennya untuk peningkatan kompetensi untuk kegiatan yang akan datang. Terima kasih Bu Esti dan Pak Indra untuk kegiatan coaching siang ini sudah berjalan dengan baik dan saya bisa mengakhiri kegiatan ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Indra dan Bu Esti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.